Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan, hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Pada akhir abad ke-25, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan ke Indonesia. Faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia antara lain yaitu 1. Dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Faktor yang kedua yaitu adanya revolusi industri. Bangsa Barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terbatas dan terkendala oleh tidak adanya transportasi. Dengan adanya revolusi industri ini, bangsa Barat dengan mudah menjelajahi bangsa Indonesia. Pasalnya, dengan adanya revolusi industri ini, memunculkan penemuan-penemuan baru, salah satunya yaitu mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan dari sisi pemasaran. Faktor yang ketiga yaitu adanya dorongan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat melakukan penjelajahan. Gold yang bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan yaitu glory. Tujuan yang lainnya yaitu ingin memperluas keyakinannya yaitu agama Nasrani di Asia yang biasa disebut dengan gospel. Bangsa apa sajakah yang berhasil mendarat di Indonesia? Bangsa Barat yang berhasil mendarat di Indonesia antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Bangsa Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun mereka gagal. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka, kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Rakyat tidak bisa menjual rempah-rempah secara bebas. Rakyat Ternate harus menjual rempah-rempah pada Portugis. Hal itu merugikan rakyat.
Oleh karena itu, terjadilah permusuhan antara rakyat Ternate dan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya, yaitu Franciscus Xaverius. Bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku menjadi memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Perjanjian Saragossa membuahkan hasil yang berisi bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Dan sementara Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Dengan perjanjian tersebut, Spanyol segera meninggalkan Maluku. Bangsa Portugis berusaha keras menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan taktik monopoli. Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595, menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten, melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602, didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magelhaens pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu Paksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia II akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira, karena berpikir Jepang telah membebaskan negara Indonesia dari belenggu penjajah kolonial Belanda. Kekuatan bala tentara Dai Nippon memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika Inggris dan Belanda di Asia. Sebuah demi sebuah, benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara Dai Nippon.
hari itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Tapi semua kata-kata Jepang itu hanyalah pancingan untuk rakyat Indonesia, dan nyatanya malah dijajah kembali oleh saudaranya yang sama-sama dari Asia. Ketika penjajahan Jepang, ada tragedi di mana penjajahan tersebut cukuplah sadis, yaitu pekerjaan paksa atau biasa disebut dengan Romusa. Pada mulanya, pelaksanaan Romusa didukung rakyat. Rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Tenaga-tenaga Romusa ini kebanyakan diambil dari desa-desa, umumnya orang-orang yang tidak bersekolah atau paling tinggi tampatan sekolah SD, sekolah dasar ya. Semula program Romusa bersifat sukarela dan sementara. Akan tetapi, setelah kebutuhan mendesak, pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Ribuan tenaga kerja Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan ke luar negeri, seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. Banyak memakan korban jiwa hingga jutaan nyawa melayang. Halo teman-teman, saat ini kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Seperti yang kita ketahui bersumber kepada Wikipedia, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Penculikan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus pukul 03.00. Aksi penculikan tersebut dimaksudkan para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tidak mau didesak karena ketika di Saigon, Bung Karno sudah merencanakan untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17. Sukarni bertanya, mengapa tidak sekarang saja tanggal 16? Bung Karno berpendapat bahwa angka 17 adalah angka yang suci. Bung Karno memperkuat bahwa tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Lalu, Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam juga sembahyang 17 rakaat. Maka kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia, menurut Bung Karno. Lalu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda yang berada di Jakarta mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Mereka tiba pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00. Maka dengan jaminan tersebut, Soekarno dan Hatta dibebaskan. Setelah dari Rengas Dengklok, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyusun teks proklamasi. Laksamana Maeda memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Dan penyusunan teks proklamasi tersebut dilakukan tengah malam yang diketik oleh Sayuti Melik. Setelah teks proklamasi diketik, Soekarno menemui golongan muda dan juga golongan tua yang sedang menunggu di luar. Soekarno menyarankan agar menandatangani naskah proklamasi bersama-sama selaku wakil-wakil bangsa. Pendapat Soekarno pun diperkuat juga oleh Muhammad Hatta. Namun, golongan muda tidak setuju. Lalu Soekarni mengusulkan
agar penandatanganan naskah proklamasi cukup 2 orang, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni pun diterima oleh semuanya. Lalu ditandatanganilah naskah proklamasi, serta menyepakati untuk pelaksanaan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pukul 10.00. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur cukup sibuk. Segala kebutuhan dipersiapkan. Bendera yang dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati pun sudah disiapkan. Tiba saatnya upacara dilaksanakan. Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat, lalu dilanjut dengan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Yang bertugas dalam pengibaran bendera merah putih adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, rakyat Indonesia merasa bahagia. Proklamasi kemerdekaan pun dibacakan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Bakarlah semangat juang layaknya darah yang bergejolak. Kuatkanlah tekad dan tujuan bagai pohon yang memiliki akar yang kuat. Dan jadikanlah warna merah sebagai semangatmu dan warna putih sebagai tekadmu. Karena merah putih warna benderamu.